Oke, untuk kemarin kelas yang belum sempat Ibu jelaskan, kemarin Ibu udah menjelaskan tentang hereditas. Jadi sebelum kita masuk ke materi tentang pola-pola hereditas, kamu harus tahu dulu apa itu hereditas. Hereditas itu adalah pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Jadi seperti misalnya kenapa kok ketika ada orang tua berambut keriting menikah dengan yang berambut lurus, kenapa anaknya berambut lurus misalnya, atau mungkin ketika ada orang tua berkulit putih menikah dengan orang tua yang berkulit hitam, bagaimana dengan anaknya, apakah nanti dia berkulit putih atau berkulit hitam. Nah, itu yang disebut dengan hereditas. Nah, ketika kita mempelajari tentang hereditas, itu tidak akan terlepas dari satu parental, yang kedua filial, yang ketiga gen, yang keempat alel, kelima genotip, keenam fenotip, dan yang terakhir adalah hibrid. Nah, parental itu adalah orang tua atau induk tadi, ya. Jadi induk yang disilangkan. Kemudian filial ini adalah keturunannya, anaknya. Nah, terus ada lagi gen. Gen itu adalah sifat yang tidak tampak. Jadi gen itu adalah rantaian DNA atau rantaian sifat genetik yang tidak tampak. Nah, karena dia tidak tampak, maka boleh kita simbolkan dengan huruf. Nah, jadi gen itu nanti ada dua, ada gen dominan dan ada gen resesif. Nah, si gen ini yang dominan itu biasanya kita simbolkan dengan huruf besar, sementara yang resesif itu disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, jadi misalnya ketika ada gen berwarna merah, merahnya itu dominan, maka boleh kita tuliskan M besar. Kalau ada misalnya putihnya karena dia resesif, kita tuliskan jangan P kecil, tapi tuliskan M kecil. Kenapa? Kita harus mengikuti gen yang dominan. Jadi kalau yang dominannya merah misalnya, kita simbolkan dengan M besar, maka yang yang resesifnya itu huruf kecil dari yang dominan. Jadi bukan huruf kecil dari yang nama awal resesifnya. Misalnya ada rambut lurus dominan, sementara resesifnya keriting. Berarti yang dominan boleh kita tuliskan dengan lurus itu L besar, dan resesifnya keriting itu jangan K kecil tapi L kecil. Jadi huruf kecil dari yang dominan itu adalah gen. Kemudian yang kedua yang selanjutnya ada lagi alel. Nah, alel ini adalah sepasang gen yang bersama-sama. Jadi ketika misalnya ada gennya misalnya M besar. Ketika ada M besar berdempetan dengan M besar, ini yang disebut dengan alel. Atau mungkin M kecil berendeng dengan M kecil. Ini yang disebut dengan alel. Jadi alel itu adalah dua gen yang yang berendeng, ya. Itu adalah alel. Jadi dua gen yang bersebelahan, itu adalah alel. Kemudian yang selanjutnya ada lagi genotip. Genotip itu ada 3. Satu ada homozigot dominan, ada homozigot resesif, dan ada heterozigot. Nah, yang pertama itu adalah homozigot dominan. Kamu lihat di sini ada kata homo. Homo itu adalah sejenis. Maka di sini gennya itu pasti yang sejenis. Karena dia adalah dominan, maka yang sejenisnya itu adalah huruf besar. Berarti di sini M besar. Ya, karena tadi homo itu sejenis, dominan itu huruf besar, berarti homozigot dominan itu adalah misalnya M besar. Boleh misalnya karena dia keriting yang homozigotnya, boleh misalnya K besar misalnya, ya. Kemudian di sini ada lagi homozigot resesif. Tadi homo itu adalah sejenis, resesif itu dia resesif itu biasanya ditandai dengan huruf kecil. Maka di sini yang sejenisnya adalah huruf kecil, berarti M kecil, ya. Selanjutnya ada lagi heterozigot. Nah, kalau yang heterozigot itu hetero itu dia berasal dari kata heterogen yang artinya bervariasi, ya. Jadi kalau karena dia bervariasi, maka kalau berarti nanti dia ada yang besar, ada yang kecil seperti ini. Ada M besar dan ada M kecil,
ya. Jadi heterogen, jadi bervariasi. Kalau ini mah yang homo itu harus sejenis. Yang heterogen pasti dia akan bervariasi, ya. Selanjutnya ada lagi penotip. Nah, kalau tadi genotip itu sifat yang tidak tampak, boleh kita lambangkan dengan huruf awal. Nah, sekarang yang penotip ini yang tampaknya, yang kelihatannya. Misalnya yang kita amati apa? Misalnya warna. Ada warna merah, ada warna putih, ya. Seperti misalnya lagi tadi rambut, ada rambut keriting, ada rambut lurus. Nah, kemudian pada bunga juga sama. Misalnya ada bunga berwarna merah, ada bunga warna putih, itu kan kelihatan dan dia bisa diamati. Nah, ini yang disebut dengan penotip. Jadi penotip itu ya dia bisa diamati, bisa dilihat, ya. Sementara genotip mah dia nggak bisa diamati, makanya boleh kita ganti dengan lambang, dengan simbol, ya. Kemudian dalam hereditas itu ada juga yang disebut dengan hibrid. Nah, hibrid itu ada dua, ada monohibrid dan ada dihibrid. Apa bedanya antara monohibrid dengan dihibrid? Yang pertama, mono ini berasal dari kata mono yang artinya satu, di itu dua. Jadi monohibrid ini adalah perkawinan dengan satu sifat beda. Sementara kalau dihibrid itu perkawinan dengan dua sifat beda. Jadi misalnya gini, yang diamati itu hanya satu sifat beda. Kalau pada monohibrid misalnya dikawinkan satu tanaman berbunga merah dengan tanaman berbunga putih. Jadi hanya merah dan putih doang yang diamati. Atau mungkin kalau pada manusia misalnya dikawinkan seorang laki-laki berambut keriting dengan perempuan berambut lurus. Nah, jadi hanya rambutnya doang yang diamati, itu yang disebut dengan monohibrid. Sementara kalau dihibrid itu yang diamatinya itu dia dua sifat beda. Jadi misalnya ketika ada orang tua yang dinikahkan atau dikawinkan laki-laki berambut keriting dan berkulit putih dikawinkan dengan perempuan berambut lurus dan berkulit hitam. Jadi dua yang diamati. Jadi yang diamatinya itu satu adalah rambutnya, yang kedua adalah kulitnya. Itu yang disebut dengan dihibrid, ya. Ini materi untuk hereditasnya, boleh nanti kalian pelajari lagi, nanti Ibu jelaskan juga untuk contoh soalnya.